Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan untuk kasih setianya, pertolongan, berkatnya yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kalau kita dapat jumpa, bertemu siang hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya pribadi bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada pengurus yang memberikan peluang pelayanan ini kepada saya. Harapan dan doa saya adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama ini akan menjadi kekuatan bagi saudara sekalian, meneguhkan hati saudara, memberkati saudara, dan menjadi bekal bagi saudara dalam menjalani keadaan di mana saudara berada saat ini, dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan tentu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu untuk kasih setiamu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang kami jalani, hadapi dalam kehidupan kami. Ada hal-hal yang menyenangkan, yang memuaskan hati kami. Tapi ada juga hal-hal yang menyulitkan bagi kami. Kondisi-kondisi yang kadang-kadang membuat kami tidak mudah untuk melangkah. Tapi kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa lewat semua itu Engkau sedang memegang tangan kami. Engkau sedang menunjukkan dan membuktikan pada kami bahwa Engkau peduli akan kami. Peduli akan kehidupan kami. Memelihara, memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami. Kini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Hamba-Mu hanyalah alat belaka di tangan-Mu. Engkau sajalah yang ditinggikan dan diagungkan. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan akan kami renungkan ini akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini saya rindu untuk membawa kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita, bahkan meneguhkan kita bahwa kita punya Yesus yang peduli akan kehidupan kita. Dia peduli akan kita. Nah, saya mau ngajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya dan saudara silakan mengikuti dalam Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini ada kisah yang sudah sangat saudara kenal tentunya. Saudara sudah sering mendengarkan kisah ini. Tapi hari ini saya rindu mengajak kita untuk melihat kisah ini dari sudut pandang kepedulian Yesus
untuk mengingatkan kita betapa Dia peduli akan kita. Ada satu pujian yang sering kita nyanyikan yang berkata bahwa Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, pujian ini sangat indah, menggambarkan kepada kita bahwa Allah mengerti segala persoalan kita. Dia mengerti segala persoalanmu. Dia bukan cuma mengerti, tapi Dia peduli. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri, karena Dia tahu pergumulan kita. Tapi saudaraku, pertanyaan penting yang perlu kita pahami bersama pada siang hari ini adalah seberapa besar kepedulian Allah atas kita. Ada satu ayat yang mungkin sudah sering saudara baca, Filipi 4 ayat 19, yang berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah kita adalah Allah yang peduli. Dan kepedulian yang paling utama tentunya yang kita ketahui bersama adalah Dia peduli akan keselamatan kita. Dia ingin supaya kita semua selamat. Dan itu sebabnya Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, untuk berkorban bagi kita dengan mati di kayu salib ganti kita. Itu gambaran kepedulian Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita, secara khusus keselamatan kita secara pribadi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah buktinya, apakah tandanya yang dapat kita lihat bahwa Dia peduli akan segala keperluan kita? Bukan cuma keselamatan kita, tapi kebutuhan keperluan kita yang kita jalani setiap hari. Karena itu, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya rindu saudara untuk melihat ada bukti-bukti nyata bahwa Allah peduli. Dalam hal ini Yesus, Dia peduli akan kita. Dari ayat tadi saudara bisa temukan bahwa Dia peduli akan keadaan kita. Dia peduli akan kebutuhan kita. Dia peduli akan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Bahkan Dia menyiapkan solusi bagi permasalahan kita. Nah saudara, mari kita melihat hal yang pertama. Kebenaran yang pertama yang saya ingin ajak kita renungkan pada siang hari ini adalah Yesus peduli akan keadaan kita. Dia peduli akan keadaan kita. Mari kita baca Matius 15 tadi ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan sekali lagi. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, perhatikan kalimat terakhir dalam ayat ini. Ketika seorang banyak itu dengan berbagai keadaannya, ada yang lumpuh, ada yang timpang, ada yang buta, ada yang bisu, dan firman Tuhan berkata masih banyak yang lain lagi. Jadi banyak keadaan lain lagi yang dimiliki oleh orang yang datang berkumpul pada saat itu, yang berbondong-bondong datang menghadap Yesus. Dan perhatikan kalimat terakhir, dikatakan bahwa Ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudaraku, ayat ini tidak berkata dan Ia menyembuhkan mereka, titik, tidak. Dikatakan bahwa Ia menyembuhkan mereka semuanya. Artinya, semua orang yang datang, yang dibawa oleh keluarganya, dibawa oleh kerabatnya itu, dengan berbagai keadaan mereka, berbagai kondisi penyakit mereka, apapun keadaan mereka, Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Nah saudara, dari ayat ini kita bisa melihat kebenaran yang pertama, bahwa Yesus peduli akan keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita, Dia peduli. Saudara, dalam kondisi saudara sekarang saat ini, saya mau beritahu bahwa seperti apapun keadaanmu di hadapan Yesus saat ini, Dia peduli padamu. Amin. Bagaimanapun keadaanmu, Dia peduli akan engkau. Dia peduli akan kita.
Tetapi saudaraku, kita perlu melihat bahwa bagaimana Yesus dapat menunjukkan kepeduliannya kepada kita, sehingga kita dapat menikmati kepeduliannya itu dalam kehidupan kita. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 34. Mazmur 34. Kalau kita lihat di ayat 16 dan ayatnya yang ke-18. Mazmur 34 ayat 16 saya bacakan untuk kita. Dikatakan sana, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara bayangkan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, apakah yang perlu kita khawatirkan? Matanya tertuju, artinya dia memperhatikan segala keadaan kita. Seperti yang kita baca tadi dalam Matius, bagaimanapun keadaan orang-orang itu, Yesus peduli akan mereka dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Bagaimanapun keadaanmu saat ini di hadapannya, dia peduli akan engkau. Matanya tertuju kepada kita, matanya tertuju kepadamu. Tapi saudara perhatikan baik-baik ayat itu. Dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya, kalau saya dan saudara, kita semua hidup sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan, maka sudah pasti matanya akan tertuju kepada kita. Saya ulangi, kalau kita semua hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, maka matanya pasti tertuju kepada kita. Dan kalau matanya tertuju kepada kita, saudaraku, saya berani jamin, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup. Apapun itu, baik keadaanmu sendiri, keadaan keluargamu di luar, harapan-harapanmu ke depan, kondisi-kondisi yang saudara hadapi, matanya tertuju kepadanya. Tetapi matanya itu akan tertuju kepada orang yang hidupnya benar. Kalau kita baca ayat 18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara, dia akan mendengarkan semua seruan kita. Dia akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita, apapun bentuknya itu. Tetapi perhatikan ada frasa yang sama di sana, yaitu orang-orang benar. Jadi dikatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Jadi kita sebagai orang yang benar, yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kita berseru kepadanya, meminta tolong, dia pasti akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Saudara, saya mau beritahu bahwa apapun keadaanmu saat ini, Yesus peduli padamu. Tapi pastikan engkau hidup benar di hadapannya, dan engkau datang kepadanya, berseru kepadanya, memohon kepadanya, maka dia pasti akan melepaskanmu dari segala pergumulan. Pertanyaannya adalah, sudahkah hidupmu benar di hadapan dia? Sudahkah kehidupanmu berkenan kepadanya? Kalau hidup kita berkenan kepadanya, saudaraku, pasti dia akan peduli akan kita. Dia akan mempedulikan segala keadaan. Dia akan mengatur langkah hidupmu ketika engkau hidup benar di hadapan. Dan karena dia peduli akan keadaan kita, saudaraku, dia siap juga untuk memakai kita ketika kita hidup benar di hadapan. Bagaimanapun latar belakang kita di masa lalu, kalau saya dan saudara hidup benar di matanya, dia akan pakai kita menjadi alat di tangan. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara bisa lihat di sana bahwa orang yang dipakai oleh Yesus, orang yang dipakai Tuhan sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, bukan orang sempurna, orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang pernah jatuh, orang yang pernah gagal. Ada Daud yang pernah jatuh. Musa pemimpin besar itu pun pernah dalam ketidaksabarannya, dia gagal, dia jatuh. Kalau saudara baca di perjanjian baru juga banyak kisah yang seperti itu. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, tapi kemudian bisa dipakai oleh Yesus. Paulus ketika dia masih menjadi Saulus, dia menyiksa orang Kristen, tapi kemudian Tuhan mengubahkan dia dan dipakai oleh Tuhan. Dan saudara, saya mau beritahu bahwa
Ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan memandang bagaimana latar belakang. Dia siap memakaimu asal engkau hidup benar di matanya. Dia bukan hanya mencukupkan kebutuhanmu, memeliharamu, tapi dia siap memakai engkau di tangannya. Asal hidupmu benar di hadapan. Mari kita lihat kebenaran yang kedua. Yesus bukan hanya peduli akan keadaan kita, tapi juga dia peduli akan kebutuhan kita. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 15, ayatnya yang ke-32 bagian A. Matius pasal 15, yang tadi, kita lihat ayat 32 bagian A. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Dikatakan, Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Apa yang saudara lihat di ayat ini? Bukankah Yesus peduli akan kebutuhan orang-orang itu? Mereka datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka membutuhkan dia. Mereka membutuhkan mujizatnya. Mereka mau menyaksikan perkara-perkara ajaib yang dilakukannya. Mereka tidak mengeluh kepadanya bahwa mereka lapar. Tapi Yesus tahu kebutuhan mereka. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Karena sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara, ini gambaran yang luar biasa betapa Yesus peduli akan kita. Dia peduli akan segala kebutuhan kita. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Kalau begitu saudaraku, kalau dia adalah Allah yang peduli akan segala kebutuhan kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita, bukan? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena dia tahu semua kebutuhan kita. Mari kita lihat dalam Mazmur yang kita sudah baca tadi, tapi kita lihat di ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 10 berkata begini, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merada kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara bayangkan, kalau kita hidup benar seperti kebenaran yang pertama tadi, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak akan berkekurangan. Mengapa? Karena dia tahu kebutuhan kita. Dia akan memelihara kita dengan caranya. Memang kadang-kadang yang membuat menjadi tidak mudah adalah cara Tuhan memelihara kita kadang-kadang tidak sesuai dengan cara keinginan kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita maunya seperti ini. Tapi percayalah, apa yang dia atur, apa yang dia buat itu yang terbaik. Dan ketika dia berkata bahwa tidak berkekurangan orang yang takut akan dia, itu pasti akan terwujud dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Dalam ayat 11 tadi dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, ini bukan cuma bicara tentang kekurangan kebutuhan makanan atau kekurangan kebutuhan yang kita mau pakai atau apapun. Tapi di sini kan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya kalau saudara dan saya rajin atau tekun mencari Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, bersaat teduh, meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, maka apapun yang ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Bukan cuma kebutuhan kita, bahkan hal-hal yang lain yang ada dalam hidup kita, yang mungkin tanpa kita sadari kita butuhkan, dia peduli akan semuanya. Saudara yang sedang ada di dalam saat ini, saudara mungkin punya keluarga di luar, saudara punya anak di luar, saudara punya orang tua yang harus saudara biayai mungkin di luar. Saudara percaya bahwa ketika saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memelihara mereka dengan caranya. Amin. Dia akan memelihara mereka sehingga tidak ada sesuatu pun kekurangan akan mereka. Ketika saudara dan saya juga tentunya hidup takut akan Tuhan, selalu mencari Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Bukan cuma itu saudaraku,
Yesus dia tahu apa yang akan menimpa kita. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Coba baca kembali ayat tadi. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Apa yang tergambarkan dari kata-kata Yesus? Sudah 3 hari mereka tidak mempunyai makanan. Apa artinya? Artinya adalah Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan mereka kalau mereka tetap tidak mempunyai makanan. Artinya dia tahu apa yang akan terjadi dalam diri mereka secara manusiawi. Tidak punya makanan selama 3 hari, apa yang akan terjadi? Dia dan kepedulian Yesus yang ditunjukkan dengan dia tidak membiarkan orang-orang itu mengalami apa yang dapat terjadi kalau mereka tidak makan selama 3 hari lebih. Coba saudara bayangkan, apa yang terjadi kalau orang-orang yang sudah ikut Yesus 3 hari ini, kemudian karena mereka lapar, mereka butuh makanan, lalu kemudian karena mereka khawatir, lalu mereka meninggalkan Yesus, mereka pulang. Apakah mereka akan menikmati berkat yang Yesus siapkan, yang kemudian dalam ayat 36 dan 37 kita baca bahwa semua orang itu makan sampai kenyang? Kalau mereka pulang, mereka tidak akan dapatkan berkat itu. Ini menggambarkan bahwa jangan kita biarkan kekhawatiran kita menguasai kita sehingga kita meragukan Tuhan. Akhirnya kita tidak menikmati berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi saudaraku, jangan biarkan kekhawatiran kita menguasai kita. Kalau Anda yang saat ini sedang memiliki rasa khawatir, tinggalkan rasa khawatir. Datang pada Tuhan. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Percayalah, dia tidak akan meninggalkan. Karena dia tahu kebutuhanmu. Dia akan memelihara hidupmu. Dia Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa dia peduli akan keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita, dia peduli. Dan dia akan pelihara kita. Dia akan terima kita bagaimana apa adanya. Bahkan dia siap pakai kita apa adanya kita, kalau kita datang kepadanya dan hidup benar di hadapannya. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa dia peduli akan kebutuhan kita. Dia melihat kebutuhan kita. Walaupun mungkin kita tidak menyadari kebutuhan itu, dia tahu kebutuhan itu. Dan dia peduli untuk memenuhi kebutuhan itu. Bahkan dia tidak akan membiarkan orang yang mengasihinya, orang yang mencarinya akan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan karena kebutuhan-kebutuhan tadi. Saudaraku, mari kita pindah ke kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang ketiga adalah Yesus peduli akan apa yang tidak kita pikirkan. Dia peduli akan apa yang tidak engkau pikirkan. Mari lihat ayat 32 tadi bagian B. Matius 15 ayat 32 bagian B berkata begini. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, bayangkan kata-kata Yesus. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, ini satu dari sedikit ayat yang isinya sangat manusiawi sekali. Bayangkan Yesus bicara, dia adalah Allah dan juga manusia. Di sini dia sedang bicara dari sisi kemanusiaan. Dia membayangkan bahwa orang-orang itu kalau pulang dalam keadaan lapar, mereka bisa pingsan di jalan. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak mau menyuruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, bayangkan. Kemungkinan orang-orang yang mengikuti Yesus untuk pingsan di jalan itu dipikirkan oleh Yesus. Jadi saya mau beritahu pada saudara sekalian bahwa apapun yang saudara mungkin bahkan tidak pikirkan, Yesus peduli akan itu. Hal-hal yang tidak pernah saudara bayangkan. Kalau saudara ikut dia dengan setia, hidup benar di hadapannya, dia peduli akan itu. Dia mempedulikan hal yang tidak pernah kita bayangkan. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 2, ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan,
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Saudara bisa bayangkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, apa yang tidak pernah bahkan timbul, tidak pernah timbul dalam hati kita manusia, semua itu disediakan Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara mengasihi Dia dengan tulus, mengasihi Dia dengan sungguh, punya persekutuan erat dengan Dia, dekat dengannya, rajin bersekutu dengannya, maka apapun yang ada dalam hidupmu, bahkan yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah engkau bayangkan, yang tidak pernah engkau pikirkan, semuanya disiapkan Allah bagimu. Luar biasa saudara. Ini kepedulian Allah, kepedulian Yesus yang perlu kita syukuri. Hidup kita aman di tangannya, bukan? Hidup kita terjamin dalamnya. Tetapi ada persyaratannya. Kita harus berserah penuh kepadanya. Kita harus mengasihi Dia. Dan kalau saudara melihat kondisi ini, kalau hidup kita demikian dipelihara oleh Tuhan, kalau hidup orang yang mengasihi Dia demikian dipedulikan dan dipelihara oleh Tuhan, pertanyaan saya adalah, apakah ada alasan bagimu untuk tidak berserah penuh kepada Tuhan? Saya kira tidak ada alasan. Yang terakhir, kebenaran yang keempat, Yesus menyiapkan solusi bagi permasalahan kita. Dia bukan hanya peduli akan keadaan kita, Dia bukan hanya peduli akan kebutuhan kita. Dan yang ketiga yang baru kita pelajari tadi, Dia bukan hanya peduli akan hal-hal yang bahkan tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan, tapi juga Dia menyiapkan solusi bagi permasalahan kita. Mari kita baca ayat 34 sampai ayat 36 dari Matius 15 tadi. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Saudara, bayangkan. Dalam kondisi seperti tadi, ketika Yesus peduli akan keadaan mereka, Dia bukan hanya peduli akan keadaan mereka dan kemudian menyuruh mereka cepat pulang dan beli makanan sendiri. Dia tidak menyuruh mereka segera pulang supaya tidak pingsan dan mereka bisa pulang kembali ke rumah. Yang Dia lakukan adalah Dia menyiapkan solusi. Makanya Yesus bertanya dalam ayat 34 pada murid-muridnya, berapa roti ada padamu? Mereka jawab 7 dan ada beberapa ikan kecil. Lalu ayat selanjutnya dikatakan Dia menyuruh semua orang itu duduk. Sesudah Dia mengambil ke-7 roti tadi dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara, ini solusi yang Yesus lakukan. Perhatikan bentuk kepedulian Yesus. Dia menyiapkan solusi bagi kebutuhan mereka. Saudara, apapun permasalahanmu saat ini, jika engkau hidup dekat dengan Yesus, percayalah Dia siapkan solusi bagimu. Hanya memang kadang-kadang Dia mau melihat seperti apa kita berserah kepadanya, seperti apa kita bertahan untuk setia kepadanya, seberapa lama kita sungguh-sungguh mengiring Dia walaupun doa kita mungkin belum dijawab. Percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh mengiring Yesus dengan setia, Dia akan siapkan solusi bagimu. Dia siapkan solusi bagi kita dengan caranya yang di kebenaran ketiga tadi kita sudah renungkan, dengan cara yang kadang-kadang tidak kita bayangkan. Dia siapkan. Bayangkan dalam kondisi orang-orang banyak ini, mereka mencari Yesus, mereka mengiring Yesus, mereka mau mendengarkan firman-Nya, pengajarannya, melihat mujizat-mujizatnya. Dan Yesus memberikan solusi bagi kebutuhan mereka.
mereka mendapatkan makanan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Jadi saudaraku, ketika kita mengutamakan Yesus, Dia pasti menyiapkan solusi bagi kita, bagi setiap permasalahan kita. Tetapi ada awasan yang perlu kita pahami. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 6 ayat 33, dikatakan di sana bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Kita utamakan Dia. Kita utamakan Yesus. Ketika kita mengutamakan Dia dalam hidup. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma utamakan Dia, tetapi di sini katakan dan kebenarannya. Artinya kita cari Dia dan hidup dalam kebenarannya. Bukan sekedar mencari Dia lalu tidak hidup dalam kebenarannya. Saudara semua mungkin punya Alkitab, entah Alkitab seperti ini atau saudara menggunakan HP saudara. Saudara mungkin rajin membaca Alkitab. Saudara mungkin rajin membaca firman. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara hidup sesuai kebenaran firman-Nya? Kalau kita mencari Dia, mencari firman-Nya, dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya, maka Matius 6 ayat 33 bagian B berkata, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini apa? Kalau saudara baca dari ayat 31-32, saudara akan bisa melihat di sana bahwa apapun yang kita khawatirkan tentang makanan, tentang pakaian, tentang hidup, tentang apapun itu, Dia akan memberikan semua itu ketika kita mengutamakan Dia dan kita hidup dalam kebenaran. Kembali pertanyaan adalah, sudahkah Anda mengutamakan Yesus dan hidup dalam kebenarannya? Karena ketika kita mengutamakan Dia dan hidup dalam kebenarannya, Dia akan memberikan semua yang kita butuhkan. Dia akan menyiapkannya. Dalam kepedulian Dia akan siapkan semuanya untuk kita. Tapi mari kita utamakan Dia. Dan saudara, ingat baik-baik bahwa di dalam menikmati apa yang Yesus siapkan, tidak selamanya langsung terlihat di depan mata kita. Tidak selamanya langsung terjawab. Kadang-kadang Yesus mau melihat seberapa besar kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam mengiring Dia. Dan ketika kita belum kunjung mendapatkan jawaban atas doa kita, belum kunjung mendapatkan jalan keluar atas apa yang sudah kita gumuli dengan Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, jangan pernah menjadi lemah. Jangan pernah membiarkan imanmu menjadi goyah karena jawaban doa yang mungkin belum terjawab. Sudah lama saudara doakan tapi saudara belum melihat solusi yang nyata. Jangan biarkan imanmu menjadi goyah. Jangan biarkan kondisi yang kau hadapi melemahkan imanmu, membatasi imanmu. Karena sesuai janjinya firman Tuhan, kebenaran sudah kita pelajari tadi dari yang pertama sampai yang ketiga. Dia siapkan semuanya. Dia atur semuanya. Bahkan di yang keempat tadi, Dia siapkan solusinya. Hanya dibutuhkan mata iman saudara untuk melihat solusi yang sudah Tuhan siapkan untuk hidupmu hari ini dan hari esok yang ada di hadapan. Mari kita berdoa. Bapa yang bersyukur untuk firman-Mu ini yang telah kami renungkan bersama, yang meneguhkan kami, mengingatkan kami akan kepedulian-Mu bagi kami. Engkau tidak hanya mengasihi kami, tapi Engkau peduli akan kami. Engkau peduli akan keadaan kami, kondisi kami. Engkau peduli akan kebutuhan kami. Engkau bahkan peduli akan hal-hal yang tidak kami bayangkan, tidak pernah kami pikirkan. Engkau siapkan semuanya itu. Bahkan Engkau menyiapkan solusi bagi kami dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini, Bapa. Biar firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami lakukan, untuk kami hidupi, sehingga hidup kami berkenan kepadamu, hidup kami menyenangkan hati-Mu, dan kami akan menikmati kepedulian-kepedulian-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami mensyukuri firman-Mu. Amin.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Allah peduli akan kita, Yesus peduli akan kita. Sekarang, saat kita mau mengakhiri ibadah ini, saya mau menantang saudara sekalian untuk benar-benar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepadanya. Dia peduli akan engkau. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia peduli akan engkau. Serahkan akan segala harapanmu, impianmu ke depan. Dia mempedulikannya. Serahkan keluargamu, saudaramu yang ada di luar, orang tuamu, apapun itu yang mungkin saat ini sedang mengkhawatirkan pikiranmu. Serahkan semua kepadanya. Dia peduli akan engkau. Percayalah bahwa dia akan menuntun hidupmu, memegang tanganmu, menjalani hidup yang telah dia rancangkan bagimu. Asal engkau hidup menyenangkan dia. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang telah berjalan dengan baik karena anugerah-Mu. Kami telah menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan kami telah diteguhkan kembali dengan firman-Mu. Kini sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, Bapa, kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kalau ada di antara kami yang ada di sini, yang ada di ruangan ini, yang belum benar-benar menyerahkan diri kepadamu, biarlah siang hari ini menjadi momen di mana mereka menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Percaya kepada Engkau, Yesus, satu-satunya juru selamat, Tuhan dalam hidup mereka, yang peduli akan mereka, yang akan menolong, menuntun hidup selama mereka menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan akan semua kekhawatiran kami, menyerahkan akan semua rencana-rencana kami, rancangan-rancangan kami, hal-hal yang kami impikan, yang kami rindukan ke depan, keluarga kami, masa depan kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang peduli akan kami, yang akan memegang tangan kami dan menuntun kami di jalan yang Engkau siapkan bagi kami. Rancangan damai sejahtera yang Engkau siapkan bagi kami, kiranya itu menjadi bagian kami, menjadi bagian saudara-saudara kekasih hamba yang saat ini sedang mendengarkan, mengikuti ibadah ini. Tuhan, biar itu semua menjadi bagian mereka, untuk mereka jalani dalam kehidupan mereka, menikmati kepedulian-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, persekutuan, tuntunan, serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini, selama Tuhan masih mengizinkan saudara hidup, bahkan sampai Dia datang kembali untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.